Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa qul jal haqq fajaqan batinnal batila kana zauqa wa nazilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu dhalimina illa khusara. Alamardadillah wa li syafa'ati Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa zawji wa dzurriyyati wa ali baitil kiram wa ila hadrati musannaf hadzal kitab al-jumiyah nafa'allahu bi'ulumi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita mulai pembahasan kitab Al-Jurumiyah ini, perlu dari saya memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Fuad Effandi, lahir di Sidomakmur, Kecamatan Meliling, Lampung Timur, menempuh pendidikan agama Islam di Pondok Pesantren Al-Islah Mataram Baru, Lampung Timur. Kalau sampean tanya berapa umurnya, Kang? Umur saya jelas masih muda. Bisa dilihat bahwasanya saya masih muda, belum tua gitu. Jadi untuk pembahasan yang pertama perlu diketahui sebelum kita mengkaji kitab ada sebuah tradisi dari ulama yang ada di pesantren, yaitu sebelum mengkaji kitab hendaknya memberikan Fatihah, membacakan Fatihah kepada musonif kitab. Jadi ada ulama yang menghentikan bahwasanya tidak berani mengkaji kitab kalau belum memberikan hadiah Fatihah kepada pengarang kitab, musonif kitabnya. Jadi musonif kitab Al-Jurumiyah ini itu Imam Abu Abdillah bin Muhammad bin Dawud As-Sonhaji, lahir pada tahun 672 Hijriah di kota Fasa. Kota Fasa tersebut adalah kota yang termasuk kota besar dari kota Maroko. Wafat beliau pada tahun 723 Hijriah. Beliau menimba ilmu kepada guru yang ada di Tanah Suci, yaitu Abu Hayyan. Beliau juga ulama termasyhur dalam fan ilmu nahwu. Syekh Abu Bayan, guru beliau Imam Sunhaji rahimahullah. Imam Sunhaji rahimahullah ketika berniat melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci, beliau singgah dan belajar mengemban ilmu lagi kepada guru termasyhur tadi, yaitu Syekh Abu Hayyan, dan mengarang kitab. Banyak yang menceritakan ada salah satu yaitu Imam Sunhaji ini mengarang kitabnya sewaktu beliau dalam perjalanan melaksanakan ibadah haji. Selain Imam Sunhaji ini menguasai ilmu nahwu, gramatikal Arab, beliau juga menguasai ilmu fikih, sastrawan, matematika, ilmu lukis, terus ilmu kaligrafi, dan terutama ilmu tajwid. Kitab Al-Jurumiyah ini bisa juga disebut dengan Muqaddimah Al-Jurumiyah atau Muqaddimah Ibnu Jurum. Baik, kita bisa mulai pembahasan kali ini. Di lembar awal kitab Al-Jurumiyah itu berupa langsung pembahasan, yaitu bab ke-6. Kita perlu diketahui kita mengajar atau kita belajar, bukan mengajar ya, kita belajar ala pondok pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani dat kang paring welas ing dalam dunya lan akhirat,
Ar-Rahimi tur kang paring welas ing dalem akhirat belaka. Babul kalami ai hada utawi iki ku babul kalam, bab kang mertelakake kalam. Al kalamu utawi kang aran kalam huwa ya kalam iku lafdun lafat murakabun kang den susun al mufidu kang maidai bil wad'i kelawan asal sumelehe. Jadi kalam dalam definisi kalam dalam kitab Al-Jurumiyah itu lafaz yang tersusun, yang berfaedah dan disengaja, itu kalam definisi dalam kitab Al-Jurumiyah. Kita tuliskan di sini kalamu utawi kang aran waya kalam iku lafdun lafat murakabun kang den susun al mufidu kang maidai bil wad'i kelawan asal sumelehe. Jadi kalam dalam kitab Al-Jurumiyah itu lafaz yang tersusun, yang berfaedah dan disengaja. Syarat untuk membuat kalam yaitu 4 ini. Kalau kita mau membuat kalam itu harus ada salah satu di antara lafaz, harus ada lafaz, harus ada murakab, harus ada mufid, harus ada wadhu. Karena empat-empatnya ini dan lafaz sampai akhir itu adalah syarat daripada kalam. Kalau kita membuat kalam tidak ada lafaz, tidak ada murakab atau tidak ada mufid atau tidak ada wad'i, maka itu tidak dinamakan kalam. Satu, kita bahas dulu syarat yang pertama, yaitu lafdun. Apa itu lafaz? Jadi saya mengambil pengertian dalam kitab Al-Imriti, as-sautu mustamilun ala ba'dil hurufil hijaiyati, yaitu suara yang mengandung sebagian daripada huruf hijaiyah. Tentu kalian sudah mengetahui apa itu huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu huruf yang diawali dengan alif dan diakhiri dengan huruf ya, itu adalah huruf hijaiyah. Kalau kita membuat kalam tanpa adanya lafaz, maka positif atau otomatis itu bukan dinamakan kalam. Karena syaratnya membuat kalam itu harus ada huruf kan. Nah, huruf itu bagian daripada lafaz. Begini pengertiannya lafaz tadi, yaitu suara yang mengandung huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah taruhlah alif, ba, ta, sajim ila akhir sampai akhir. Untuk membuat lafaz, untuk mencetak lafaz, kita harus mengetahui huruf. Setelah kita mengetahui huruf, kita bentuk huruf tersebut menjadi sebuah kalimat. Nah, kalimat tersebut dinamakan lafaz. Contoh lafaz kola. Lafaz kola. Kola ini kita ketahui bahwasanya kola ini adalah kalimat fi'il. Nah, kalimat fi'il ini, cara membuat kalimat fi'il itu harus ada huruf hijaiyah. Nah, kalau kita membuat fi'il tanpa adanya huruf hijaiyah, maka tidak akan menjadi sebuah fi'il. Nah, seperti itu. Nah, fi'il tersebut atau kalimat fi'il tersebut adalah lafaz atau huruf suara yang mengandung huruf hijaiyah. Hurufnya kola ini terdiri dari 3 huruf, yaitu qaf, wawu, dan lam. Ini adalah huruf hijaiyah yang ada pada kalimat fi'il berupa kola. Nah, kita sudah mulai ini huruf hijaiyah. Setelah kita susun huruf hijaiyah ini menjadi sebuah lafaz, maka itu sebuah kalimat, maka itu dinamakan lafaz. Sudah jelaskan, seandainya kalam tersebut kok tidak ada lafaz, maka itu bukan dinamakan kalam. Nah, lafaz ini dalam kitab Al-Imriti itu dibagi menjadi 2, lafaz
Lafat ini dibagi menjadi dua. Satu, lafat yang muhmal. Lafat yang muhmal. Muhmal. Dua, lafat yang mustakmal. Kita bahas dulu lafat yang muhmal. Lafat yang muhmal. Lafat yang dicetak untuk lafat yang dicetak oleh ahli bahasa untuk menunjukkan sebuah makna. Muhmal yaitu lafat yang dicetak ahli bahasa tidak untuk menunjukkan makna. Maaf, tak ulangi lagi. Jadi yang dinamakan lafat yang muhmal itu lafat yang dicetak oleh ahli bahasa untuk tidak menunjukkan makna. Contohnya bagaimana? Kebalikan daripada lafat ini. Kita contohkan lafat. Kita contohkan lafat daizun. Daizun. Yang kebalikan lafat yang muhmal. Kita ulangi lagi. Lafat yang muhmal itu lafat yang diciptakan oleh ahli bahasa untuk tidak memberikan makna. Contohnya lafaz zaizun. Lafaz zaizun itu tidak menunjukkan makna. Lafaz zaizun ini kebalikan daripada lafaz zaitun. Kita ketahui bahwasanya zaitun itu isim alam atau nama seseorang, maka sudah diketahui maknanya lafaz zaitun. Nah, kebalikan daripada lafaz zaitun itu zaizun, maka tidak menunjukkan makna. Nah, ini dinamakan lafaz yang muhmal. Nah, sekarang kebalikannya daripada lafaz muhmal yaitu mustakmal. Lafaz mustakmal itu lafaz yang diciptakan oleh ahli bahasa untuk menunjukkan sebuah makna. Contohnya zaitun, itu terus masjidun dan seterusnya yang pokoknya yang menunjukkan sebuah makna. Misbahun menunjukkan sebuah makna, misbahun lampu, maka itu dinamakan lafaz yang mustakmal. Nah, untuk syarat yang selanjutnya, syarat membuat kalam yang selanjutnya setelah lafaz yaitu murokab. Murokab itu apa? Murokab itu lafaz yang tersusun sedikitnya dua kata atau lebih. Murokab itu lafaz yang tersusun sedikitnya dua kata atau lebih. Nah, itu dinamakan murokab. Kalau kita sudah mengetahui syarat kalam yang pertama berupa lafaz, serta kita sudah bisa atau kita sudah paham cara membuat lafaznya, itu asalnya lafaz itu dari mana, asalnya lafaz, cara membuat lafaz itu bagaimana, kita sudah paham itu, yaitu setelah paham itu kita menginjak ke murokab, yaitu susun lafaz tersebut dua kalimat atau lebih, maka itu sudah menjadi murokab. Gini, kita sudah tahu tadi contohnya lafaz itu, kita ambil dua contoh fiil dan isim gitu saja. Contohnya tadi doroba atau koma atau pokoknya kalimat fiil, yang satu isim. Zaitun. Nah, semua ini adalah lafaz. Nah, kalau kita sudah mengetahui contoh lafaz yaitu satu doroba, dua zaitun, nah kita sudah mengetahui ini contohnya lafaz ini. Langkah selanjutnya untuk membuat kalam itu kita susun
lafadz fi'il ini dengan isim ini menjadi satu, maka itu dinamakan murakkab. Tazun, ditazun doroba zaitun. Doroba zaitun ini susunan lafaz, susunan dua lafaz, satu lafaz, yang kedua juga lafaz. Nah, susunan dari dua lafaz tersebut dinamakan murakkab. Sekarang sudah jelas. Seandainya kita sudah mengetahui lafaz, sudah mengetahui murakkab, kok kita mau membuat kalam tanpa adanya murakkab, bagaimana kita bisa membuat kalam? Nah, itu makanya murakkab ini menjadi salah satu dari syarat membuat kalam. Terus lanjut yang kedua yaitu mufid. Yang dinamakan mufid itu lafaz yang berfaedah atau memberikan sebuah kepahaman ketika seseorang mutakalim, pendengar, mustami' yang mendengar tersebut diam atau faham, memberikan kepahaman. Enaknya gini, mufid itu lafaz yang memberikan sebuah kepahaman. Setelah kita mengetahui lafaz, kita susun lafaz tersebut menjadi murakkab. Nah, murakkabnya tersebut memberikan kepahaman atau tidak. Nah, ketika lafaz itu sudah disusun menjadi murakkab dan tidak memberikan kepahaman, maka itu belum masuk pada kategori atau belum masuk pada syarat yang ketiga daripada kalam berupa mufid, kalau belum memberikan sebuah kepahaman bagi yang mendengarkan atau bagi lawan. Baik, kita lanjutkan. Maaf tadi ada gangguan sedikit. Kita lanjut lagi ke mufid. Jadi mufid itu lafaz yang memberikan sebuah kepahaman. Kita susun lafaz, kita jadikan lafaz tersebut menjadi murakkab. Nah, kita tinjau lafaz dan murakkab tersebut memberikan kepahaman atau tidak. Maka seandainya itu tidak memberikan kepahaman, itu belum masuk pada syarat yang ketiga dari kalam. Kalau itu sebaliknya, kalau itu memberikan kepahaman bagi yang mendengar atau bagi yang mengucapkan, maka itu dinamakan kalam. Nah, lanjut syarat yang kedua yaitu wadha'. Wadha' itu secara disengaja. Lanjut lagi, biasalah HP kentang. Setelah kita mengetahui wadha', kita ulangi lagi. Wadha' itu seseorang mengucapkan kalam tersebut secara disengaja, tidak dalam keadaan mabuk, tidak dalam keadaan ego, atau bukan selain manusia. Contoh, ini orang mengatakan ja'a Zaidun amron dalam keadaan tidur, maka itu bukan kalam, dan seterusnya. Nah, setelah kita mengetahui syarat daripada kalam yaitu lafaz, murakkab, mufid, wadha', sekarang kita bikin contoh kalam yaitu ja'a Zaidun amron. Contohnya kalam adalah ja'a Zaidun amron, yang artinya Zaid datang kepada Umar. Sekarang saya tanyakan kepada Anda, ja'a Zaidun amron, Zaid datang kepada Umar, apakah Anda paham? Paham ya? Nah, berarti itu dinamakan kalam. Baik, saya rasa cukup sekian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan pada kesempatan yang selanjutnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma biqil aqwami tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.